Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang hukum lens ya. Kita mulai dulu dari bunyi hukum lensnya, yaitu menurut hukum lens, arah arus induksi dalam suatu penghantar adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Nah, jadi inilah bunyi hukum lens. Arah arus induksi dalam suatu penghantar adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Sebenarnya mungkin kamu agak bingung kalau cuma mendengar bunyi hukum lens ini, apa yang dimaksud dengan hukum lens. Untuk memahami hukum lens itu, misalnya begini. Pada kumparan ini digerakkan magnet mendekati kumparan. Ini kutub utara, ini kutub selatan, berarti kan dari kutub utara ini arah garis medannya keluar terus masuk menuju selatan gitu kan. Ketika garis-garis medan magnet ini sampai di kumparan, jika magnetnya digerakkan mendekati, maka kutub kumparan ini akan melakukan penolakan sesuai tadi dengan bunyi hukum lensnya. Adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan garis gaya. Jadi, maka kumparan ini, ujungnya ini menjadi kutub utara, ini selatan gitu. Supaya apa? Menentang penyebabnya. Kutub utara kan ditentang oleh kutub utara. Berarti seperti ini. Pada kumparan, ibu jari menunjukkan kutub utara, putaran 4 jari adalah arah arus. Pada kumparan ini akan dialiri arus yang arahnya ke bawah. Jadi sampai di sini ke bawah. Kalau di sini tentu jadinya ke atas ya. Nah, demikian. Ke sini arah arusnya. Ya, kalau seandainya ada jarum galvanometer di sini, jarum galvanometernya akan menyimpang. Hal sebaliknya akan terjadi apabila misalkan ini kumparan, namun kutub utaranya digerakkan menjauhi. Berarti kan terjadi pengurangan jumlah garis-garis medan yang menembus bidang kumparan. Jika kutubnya menjauhi, maka kumparan ini akan seolah-olah ini kutubnya menjadi selatan. Bagian sini yang utara. Kalau tadi ketika magnet digerakkan mendekati, ini jadi kutub utaranya mendekati, ini jadi utara ya. Tapi kalau digerakkan menjauh, ini jadi selatan, berlawanan jadinya. Otomatis kalau digunakan lagi kaedah tangan kanan kita, jadinya terbalik. Maka ini yang jadi utara, ini yang selatan. Sehingga arah arus listriknya ke atas begitu. Sampai sini beda jadinya aliran arus pada kumparan. Kita coba bahas soalnya. Katanya agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan. Arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, berarti arah arusnya ke sini. Kalau arah arusnya ke sini, kita jalankan terus seperti ke atas, begini. Sampai di kumparan, arah putaran arusnya di bagian depan ke bawah, di bagian belakang ke atas. Jadilah kuat arus itu melewati hambatan R dari A ke B. Maka magnet harus digerakkan kemana begitu. Kita gunakan kaedah tangan kanan. Pertama, ini seperti ini. Nah ini coba dilihat, diperhatikan. Di mana kita gunakan kaedah tangan kanan. Pertama, biar mudah memahaminya, coba diperhatikan. Ini arah putaran 4 jari itu menunjukkan arah arus dan
ibu jari adalah arah kutub utara, di mana nanti medan-medan magnetnya keluar dari kutub utara. Jadi gini jadinya. Ini utara pada kumparan, ini selatan karena ibu jari menuju sini. Jadi kumparan ini begini arah garis medannya. Masuk di kutub selatan. Kemana magnet harus digerakkan? Kalau ini utara, berhubung ini juga kutub utara magnet, karena di kumparan yang dekat magnet itu adalah kutub utara, berarti penyebabnya adalah bertentangan dengan kutub kumparan ini sendiri. Berarti kutub utara digerakkan mendekati kumparan. Jawabannya adalah A. Demikian saja. Semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.